karena saya tinggal di Malaysia, maka SIM itu pada akhirnya saya biarkan mati. Maka sejak saat itu saya tidak memiliki SIM Indonesia. Akhirnya oleh polis saya disuruh ke tepi, minggir. Nah, saya tunjukkan. SIM Malaysia. Yang saya tunjukkan adalah SIM Malaysia. Karena memang saya hanya punya SIM atau lesen Malaysia. Saya perhatikan polisnya, apa respon polisinya melihat saya memakai SIM Malaysia, ternyata wah, nah, terjawab. Oh, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. Ternyata ini bisa di Malaysia dan bisa juga di Indonesia. Sebuah hal yang baru saya ketahui tentang hal ini ya guys ya. Mungkin teman-teman ini tambahan wawasan dan pengetahuan yang sangat bagus sekali. Jadi tonton sampai selesai supaya tidak salah arti ataupun salah maksud daripada video ini. Nah, jom kita simak videonya guys. Ini daripada My Video Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Let's go. Jangan lupa guys, like, share, dan subscribe My Video Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya saya memiliki SIM atau lesen dari dua negara, yaitu dari Malaysia dan dari Indonesia. Oke. Nah, ini lesen saya, lesen atau SIM mengendarai mobil dari Malaysia. Sementara yang dua ini adalah SIM dari Indonesia. Kejap guys, nah, kalau di sini bertanya, loh, kalau di sini kan SIM-nya itu SIM A, SIM C ya kan. Apakah di Malaysia itu SIM-nya hanya satu gitu ya? Maksudnya untuk motor ya pakai SIM itu, tapi kalau untuk mobil ataupun kereta untuk SIM itu gitu kan, hanya menggunakan satu SIM saja atau bagaimana? Kalau di Indonesia tuh ada SIM B, nanti SIM A gitu kan. Ada SIM C ya buat motor gitu ya guys ya. Di Malaysia gimana guys ya? Apakah satu aja untuk semua? Kok baru punya SIM? Nah, gini ceritanya. Jadi saya itu sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2004 saya menginjakkan kaki di Malaysia. Saya sudah punya SIM, yaitu punya SIM Malaysia. Nah, bagaimana caranya saya mendapatkan SIM Malaysia ini? Nah, ini yang unik. Jadi awal-awal saya di Malaysia, ya di video sebelumnya pun sudah saya sampaikan bahwa saya itu datang ke Malaysia tahun 2002. Ketika itu tahun 2003 saya sudah mencoba membeli kendaraan ya, membeli mobil atau kereta. Nah, awal-awal itu saya menggunakan lesen Indonesia. Pernah suatu ketika saya melakukan pelanggaran ringan, yaitu di siang hari tapi mobil saya lampu depannya hidup. Akhirnya oleh polis saya diberhentikan dan polisnya berkata, "Selamat malam," katanya gitu ya. Nah, saya pun keluar dari mobil dan saya bilang, "Tuan, kenapa selamat malam? Ini kan siang." Dengan bergurau polisnya bilang, "Kenapa lampu hidup?" katanya gitu. Akhirnya saya ditanya, mana paspor, mana lesen. Nah, saya tunjukkan ketika itu lesen saya masih lesen Indonesia atau saya memakai SIM Indonesia. Saya kasihkan. Dia lihat termenung sampai diangkat-angkat itu lesen sambil bilang, "Apa nih?" katanya gitu. "Itu lesen, Tuan. Kalau di Indonesia namanya SIM, surat izin mengemudi." Saya bilang begitu. Di atas atau di bawah tulisan surat izin mengemudi itu ternyata ada tulisan lesen. Betul. Nah, ketika itu oleh
polisnya saya dibebaskan. Saya beranggapan bahwa lesen Indonesia berlaku di Malaysia. Oke. Tapi kemudian saya mendapatkan informasi bahwa lesen Indonesia itu hanya berlaku 1 bulan saja ketika itu, tahun 2004, 2005, 2006. Nah, tidak lama kemudian, sekitar tahun 2004-2005, saya lupa, di antara 2 tahun itu ada informasi bahwa lesen Indonesia boleh ditukar menjadi lesen Malaysia dengan syarat lesen itu masih hidup. Yang kedua, mendapatkan surat keterangan dari kedutaan. Nah, akhirnya kami guru-guru sekolah Indonesia Kuala Lumpur ketika itu rombongan ya beramai-ramai meminta surat keterangan dari kedutaan, dan akhirnya kami dapat surat keterangan itu. Akhirnya kami bawa ke JPJ. Ketika itu JPJ-nya di Putrajaya. Akhirnya kami rombongan datang ke JPJ di Putrajaya. Saya lupa berapa lama kemudian SIM atau lesen itu jadi, dan kami hanya dikenakan membayar Rp50 ketika itu. Cepat ya. Akhirnya lahirlah lesen Malaysia. Sejak itu saya memiliki lesen Malaysia, yaitu lesen untuk mobil ya, kereta. Nah, bagaimana nasibnya SIM saya yang dari Indonesia? Karena saya tinggal di Malaysia, maka SIM itu pada akhirnya saya biarkan mati. Karena berlaku hanya 5 tahun kan. Saya biarkan mati. Maka sejak saat itu saya tidak memiliki SIM Indonesia. Nah, bagaimana ketika saya pulang? Nah, ini lagi. Buat lagi kan. Ketika saya pulang, suatu ketika saya jalan-jalan bersama keluarga ke Surabaya. Nah, saya melakukan kesalahan karena ada rambu-rambu lalu lintas, ya, signboard yang kecil saya tidak kelihatan karena saya pertama kali atau sudah lama tidak melewati jalan itu. Akhirnya oleh polis saya disuruh ke tepi, minggir, dan saya diminta masuk ke kantor posnya, ke pos polisi. Saya ditanya mana KTP saya punya, mana SIM. Saya tunjukkan. SIM Malaysia. Yang saya tunjukkan adalah SIM Malaysia. Karena memang saya hanya punya SIM atau lesen Malaysia. Saya perhatikan polisnya raut mukanya datar saja. Nggak merasa heran, nggak merasa aneh gitu. Dia hanya tanya, ini apa? Itu SIM Malaysia, Pak, karena saya tinggal di Malaysia. Ini buktinya kalau saya tinggal di Malaysia. Saya tunjukkan paspor saya. Ini saya tinggal di Malaysia, Pak. Dan apa respon polisinya melihat saya memakai SIM Malaysia? Ternyata biasa-biasa saja, dan saya dilepaskan tanpa membayar saman ataupun tilang. Di Indonesia namanya tilang. Dia hanya pesan, lain kali hati-hati, Pak, jangan melanggar lagi. Nah, ternyata dari sini teman-teman sekalian, SIM Indonesia bisa berlaku sementara di Malaysia ketika itu setidaknya, lalu SIM Malaysia bisa berlaku di Indonesia. Ya, itu pengalaman saya. Kalau pengalaman para penonton sekalian, saya nggak tahu ya. Pengalaman saya jadi saya pernah mengalami SIM Indonesia. Saya pakai di Malaysia dan itu dibolehkan ketika itu. Dan saya juga mengalami SIM Malaysia saya pakai di Indonesia. Dan oleh polisi polisi Indonesia diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan SIM ini? Nah, karena SIM Indonesia itu sudah mati, pada akhirnya saya harus membuat SIM Indonesia lagi. Ini SIM E ya untuk mobil, dan ini SIM C atau SIM C untuk motor. Oh iya. Nah, bagaimana sekarang teman-teman saya apakah sudah punya lesen Malaysia? Belum lah. Kita tahu bersama bahwa
untuk mendapatkan lesson atau SIM Malaysia itu cukup rumit dan mahal. Oh. Nah, dengar-dengar dari teman saya yang keluarganya orang Malaysia itu bisa sampai 2.000 ringgit Wow. dan harus memakai kursus sekian lama, pakai ujian. Kalau di Indonesia kan ujian berkendara Iya, saja berkendara, ya, seperti angka 8, naik, lalu kemudian di break ketika naik, lalu turun. Nah, itu saja. betul. Tapi kalau di Malaysia cukup ketat, cukup rumit, Wah. dan cukup mahal. Ternyata baru-baru ini dalam 2-3 minggu terakhir ini saya mendengarkan teman-teman saya juga melakukan proses yang sama dengan saya 20 tahun yang lalu. Oke, Di masih sama. mana katanya pemegang visa ekspatriat pemegang visa ekspatriat seperti yang dimiliki oleh teman-teman saya ini boleh menukarkan lesson atau SIM Indonesia Oke. menjadi SIM SIM Malaysia. Malaysia dengan syarat harus mendapatkan surat keterangan dulu dari kedutaan. Nah, proses yang sekarang saya dengar sudah mendapatkan surat keterangan dari kedutaan. Kalau tidak salah saya membayar 94 ringgit atau 90 sekian ringgit lah. Oke. Ya, tidak sampai 100. Nah, ada satu teman saya yang sudah mendahului mengurus SIM ini. Dia kemudian ke CPG, diantar oleh seseorang, dan di sana dia membayar 145 ringgit untuk 2 tahun. Jadi SIM 150 ringgit 2 tahun. Ya sekitar 350-an lah. Kan? atau lesson Indonesia ini ditukar menjadi Lesson Malaysia. SIM Malaysia atau lesson Malaysia. Dan uniknya lagi, teman saya yang sudah selesai 1 orang ini, 2 SIM mobil dan SIM sepeda motor, ya 2 SIM ini, SIM A dan SIM C, di Malaysia ditukar menjadi 1. Wah, Nah, terjawab. Oh, jadi 2 SIM Indonesia itu bisa menjadi 1 SIM di Malaysia. jadi 1 SIM ini, 1 lembar SIM ini Oke. di Malaysia isinya bisa 2, yaitu SIM motor dan SIM mobil atau kereta. Wah, praktis ya, nggak bawa banyak gitu. Itu di dompet saya aja tebel ya guys ya. Ada KTP, ada SIM A, ada SIM C gitu kan. Nah, seperti itu. Berbeda dengan di Indonesia, saya harus pegang 2 ini. Ya, gitu ya. Nah, karena saya sudah punya SIM mobil sejak tahun 2004, nah, saya juga akan mengurus Oke. untuk mendapatkan SIM atau lesson motor. Ya, selama ini kadang saya pinjam motor sekolah untuk pulang ke rumah atau beli makanan ke Medan Selera. Saya tidak memiliki SIM atau lesson. Nah, dengan SIM motor Indonesia ini, saya akan menukar menjadi lesson Malaysia. Dan ini katanya untuk yang pemegang visa ekspatriat. Oke. Itu yang saya dengar. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan Keren ini sih, menjadi Iya loh. ilmu baru ya bagi teman-teman yang punya visa ekspatriat, bisa menukarkan SIM Indonesia menjadi Jadi SIM lesson Malaysia. Malaysia dengan biaya yang sangat murah, tidak perlu ada ikut tes atau membayar mahal, ya, dan lain sebagainya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Ternyata SIM Indonesia bisa dipakai di Malaysia dan SIM Malaysia bisa dipakai di Indonesia. Wow, keren sih. Tapi yang saya heran itu ya, kalau di Indonesia itu banyak macam SIM-nya, tapi kalau di Malaysia ternyata cuma 1 aja ya guys ya. Wow, keren sih, ini asli keren ya guys ya. Jangan lupa guys support terus Mevindo channel ya guys ya, linknya di deskripsi.
Itu dulu videonya, semoga bermanfaat dan ini tambahan wawasan dan pengetahuan buat teman-teman semua yang mau bekerja di Malaysia ataupun dari Malaysia ke Indonesia. Itu teman-teman masih bisa menggunakan SIM daripada negara masing-masing, seperti itu. Terbaik sih guys ya, keren. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.